Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin ya, Bapak, Ibu, dan Solihat Hafisa semuanya, semoga kita semua selalu diberi limpahan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersama insyaallah akan mengkaji ilmu yang mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah urgensi tadabbur Quran dan teladan salaf dalam tadabbur. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, ya penting bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu. Karena ilmu termasuk nikmat yang besar, bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita kabar gembira bahwa di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk seorang hamba adalah Allah pahamkan hamba tersebut terhadap agamanya. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Maka semakin kita dibuka oleh Allah pintu-pintu yang mana dengannya kita bisa mendapatkan ilmu agama, maka itu tanda kita sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara kabar gembira yang lainnya yang Nabi SAW sampaikan kepada kita terkait dengan ilmu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Maka mudah-mudahan upaya kita, usaha kita pada malam hari ini ya terhitung sebagai upaya di dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan nanti membuahkan hasil di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat. Yang pertama, mentadaburi Al-Quran termasuk amalan yang sangat agung. Ya, sudah siap dengan alat tempurnya? Ya. Qaidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi para ulama dahulu menganggap ilmu itu seperti buruan dan mengikatnya adalah dengan menulisnya. Ya. Nah, ayat-ayat tentang mentadaburi Al-Quran. Ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu diturunkan dari selain Allah, maka tentu mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Kemudian ayat yang kedua, surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Waliyadzubillah.
Kemudian ayat yang ketiga, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, 3 ayat ini merupakan isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mau mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa? Nah, kita akan tahu betapa pentingnya atau betapa besar urgensi di dalam mentadaburi Al-Qur'an dari beberapa perkataan ulama ya tentang mentadaburi Al-Qur'an. Yang pertama ada perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada yang bisa baca? Sholihat Tafisa. Nah, kalau zaman Ustadz dulu mondok, kalau tulisan Arab tidak ada harokatnya, ini disebutnya Arab gundul. Ya. Kalau manusia tidak ada rambutnya disebut manusia gundul. Manusia botak. Nah, ini Arab gundul disebutnya ya. Tetapi kalau seseorang sudah belajar nahwu, shorof, ya, kaidah bahasa Arab, maka insya Allah bisa membacanya. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man asgo ila kalamillahi wa kalami rasulihi bi aqlihi wa tadabburihi bi qalbihi wajada fihi minal fahmi wal halawati wal barakati wal manfaati ma la yajiduhu fi syai'in minal kalam la manzumihi wa la mansurihi. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa ya yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya, kemudian dengan mentadaburinya. Dan tadabur itu yang terlibat ya tidak hanya sekedar akal kita, tetapi melibatkan hati juga. Ya, yang namanya tadabur itu melibatkan apa? Melibatkan hati. Mentadaburinya dengan hatinya, maka dia akan mendapati pemahaman dari Al-Quran. Dan dia akan mendapati lezatnya, manisnya, ya, faedah-faedah yang dia dapat dari Al-Quran. Dan dia akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan manfaat yang begitu besar, yang mana itu tidak dia dapati dari selain Al-Quran. Ya, dari kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Masya Allah, ini ungkapan yang begitu luar biasa dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang mentadaburi Al-Quran tidak hanya melibatkan akalnya saja, tetapi melibatkan hatinya juga, maka dia akan mendapatkan pemahaman yang baik, kelezatan, ya, rasa manis yang akan dia kecap dari Al-Quran. Kemudian muridnya Imam Ibnu Taimiyah, siapa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mengatakan faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatan bi ghairi tadabbur wa tafahum wa anfa'lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dzauqi halawati al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim, membaca satu ayat, subhanallah, satu ayat Al-Qur'an, kalau kita baca ya dengan penuh tafakkur, perenungan, dan juga kita berusaha untuk memahami ayat itu lebih baik daripada menghatamkan satu Al-Quran tanpa tadabbur. Biasanya di bulan apa? Sholihat Tafisa, orang itu ngebut baca Al-Quran. Ramadan. Ya, pada berlomba-lomba pengen memperbanyak khatam Al-Quran. Ya, ini baik, bagus. Tetapi sangat disayangkan kalau ternyata kita melewati banyak ayat Al-Quran, menghatamkan bahkan berkali-kali,
tetapi kita tidak mengambil pemahaman apa-apa dari yang kita baca. Karena apa? Kita melewati ayat Al-Quran begitu saja, tidak penuh dengan perenungan dan tidak ada tadabbur. Makanya Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan bahwa satu ayat saja kalau kita tadabburi, kita pahami, maka itu lebih baik daripada kita menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur. Karena seseorang ketika mentadaburi Al-Quran, ya, meskipun satu ayat, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan sangat lebih bermanfaat untuk hatinya dan akan menghasilkan, membuahkan manfaat, imannya akan semakin bertambah dan dia akan merasakan manisnya dan lezatnya Al-Quran di dalam hatinya. Ini akan didapat oleh orang yang mentadaburi Al-Quran. Nah, berikutnya, catat saja poin-poin pentingnya ya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan waqad bata jama'atun minas salaf yatluna aya wahidah yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Dan ya, orang-orang soleh terdahulu banyak di antara mereka melalui waktu malam untuk sholat tahajud membaca satu ayat di dalam sholatnya dan diulang-ulangi terus-menerus sampai waktu pagi. Siapa yang tahu? Nabi pernah membaca satu ayat di dalam sholat tahajudnya, diulang-ulangi terus. Apa ayatnya? Hah? Belum tahu? Mau tahu tidak? Hah? Enggak dikasih tahu. Ayat terakhir surat Al-Maidah, ayat-ayat terakhir. Ya. Ustaz lupa nomor ayatnya. Kalau buka di sini nanti hilang ini. Ada yang bawa Al-Quran? Oh, itu ada Al-Quran di sini. Catat ya ayatnya. Ayat ini membuat Nabi kita Muhammad SAW menangis ya di dalam sholatnya. Surat Al-Maidah, halaman terakhir Al-Maidah, ayat penutup. Ayat ini sebetulnya mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi SAW membaca ayat ini, ya, beliau teringat kepada umatnya. Nabi SAW membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini, satu ayat dibaca berulang-ulang oleh Nabi, pernah di suatu malam ya, sampai Nabi SAW menangis. Karena teringat umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, mereka hamba-hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Pernah di sini sholihat? Khususnya sholihat ya? Pernah membaca di dalam sholat satu ayat atau satu surat yang kita sangat terkesan dengan ayat atau surat itu sehingga kita baca terus menerus? Ada? Pasti ada setiap kita ya. Kalau membaca Al-Quran mungkin ya karena kita menjalani satu keadaan ya, atau kondisi hidup, kemudian kita membaca Al-Quran, ternyata ada ayat atau surat kok pas banget ya sama hidup yang sedang saya jalani. Nah, itu pegang, tidak mengapa. Dan baca terus-menerus di dalam sholat. Makanya para ulama menganjurkan lebih utamanya ya yang kita baca di dalam sholat adalah surat atau ayat yang memang sangat berkesan dan kita memahami ayat atau surat tersebut sehingga kita menikmati ketika sholat itu betul-betul ya
sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayatnya. Dan pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang dia ditegur sama sahabat yang lain. Karena apa? Ketika sholat selalu membaca surat apa? Al-Ikhlas. Nah, kalian sama? Alasannya apa? Hafalnya itu doang Ustadz misalnya. Tapi alasannya, kita lihat alasannya apa ini sahabat. Jadi dia kalau baca Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama, kedua diulangi lagi Al-Ikhlas. Sholat berikutnya Al-Ikhlas lagi. Sampai ada sahabat yang lain yang menegur, antum kok Al-Ikhlas terus ini baca, emang gak ada surat lain? Terus dipanggil lah ya, dilaporkan kepada Nabi, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Ditanya alasannya apa? Kemudian dia menjawab, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas ini mensifati ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kemudian kata Nabi apa? Allah cinta kepada engkau karena cintamu kepada surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Ada yang cinta sama surat Al-Ikhlas? Bahkan Sholihat Tafisa tidak hanya cinta surat Al-Ikhlas, cinta sama surat Al-Baqarah. Nah, baca berulang-ulang di sholat tahajud ya. Masya Allah. Jadi alasannya, jangan sampai alasannya apa? Ya hafalnya ini doang Ustadz, Al-Ikhlas doang. Itu kurang bagus kalau alasannya seperti itu. Nah, surat yang dibaca karena kita beralasan bahwa kita telah memahami ayat ini. Masya Allah. Kemudian berikutnya ya, apa tadi? Tujuan tadabbur, ya, mengambil pelajaran lalu mengamalkan. Itu diantara tujuan kita mentadaburi Al-Quran. Ini menjadi catatan besar ya. Jadi bukan hanya sekedar mentadaburi Al-Quran itu hanya sebatas menambah wawasan semata. Ya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang mungkin digelari sebagai ahli tafsir, bahkan mungkin punya karya kitab tafsir. Tetapi yang dilihat adalah bagaimana mempraktekkan, mengamalkan ya isi Al-Quran itu setelah mentadaburi dan memahaminya. Sudah? Jadi tujuan tadabbur apa? Mengambil pelajaran lalu mengamalkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Tabari ya di dalam tafsirnya ketika menafsirkan tadi surat Shad ayat berapa tadi? 29 ya. Kata Imam Tabari ya rahimahullah di dalam kitab tafsirnya yaqulu ta'ala dzikruhu, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ya sebutannya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal Qur'an kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah Al-Qur'an, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Yaqul liyatadabbaru hujajallahi allati fihi wa ma syara'a fihi min syara'ihi fayatta'idu wa ya'malu bihi. Agar mereka mentadaburi Al-Qur'an ya, yaitu mereka bisa memahami hujah-hujah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan memahami syariat-syariat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian mereka mengambil pelajaran, kemudian mereka mengamalkannya. Masya Allah. Dan Abu Abdurrahman As-Salmi beliau mengatakan haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu ya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar Al-Qur'an dari mereka. Kemudian kami mendapatkan kabar annahum kanu yaktari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra ayat. Dahulu para sahabat ternyata metode belajar mereka ya ketika belajar Al-Quran itu belajarnya bertahap, bertadaruj, step by step. 10 ayat dulu. Subhanallah. Jadi jangan buru-buru kalau belajar Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu metodenya belajarnya step by step. Jadi 10 ayat mereka pelajari,
fala ya'khuduna fil asril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Dan mereka tidak menambah dari 10 ayat ini sampai mereka betul-betul memahami 10 ayat yang mereka pelajari tersebut. Sehingga mereka mengetahui ilmu yang ada di dalam 10 ayat itu, kemudian amalan apa yang dimotivasi oleh 10 ayat itu. Fata'allamnal ilma wal amal. Maka kemudian kami mempelajari ilmu dari Al-Quran, sekaligus kami juga mempelajari bagaimana beramal dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi bertahap mempelajari Al-Quran. 10 ayat, 10 ayat. Jangan buru-buru. Jangan misalkan kita belajar mengejar, kebanyakan kadang di pesantren-pesantren kan mengejar target. Ini sudah bagus juga sebetulnya, tetapi jangan lupakan untuk memahami apa yang dihafal. Ya, Sholihat Tahfidz alhamdulillah tadi Masya Allah luar biasa. Al-Kahfi alhamdulillah. Kemudian apa tadi? As-Sajdah, Al-Mulk, Masya Allah, Al-A'la, Ad-Duha, dan nanti surat-surat yang lain. Alhamdulillah. Bahkan sudah hafal terjemahnya. Jangan berhenti di situ. Kalian akan mendapati kelezatan manisnya Al-Quran. Kalau kemudian kalian membuka kitab tafsir, kalian akan mengetahui di sana jendela ilmu Al-Quran yang begitu luas. Ya. Dan kalian sudah belajar juga alhamdulillah kan sama Ustadz tentang tafsir. Itu baru tafsir Juz Amma, ya, karya Syekh Utsaimin, dan itu kita sudah mengambil manfaat yang begitu besar dari tafsir Juz Amma. Itu baru Juz Amma, surat-surat pendek. Belum kalau kita membahas surat-surat yang lain, itu lebih hebat lagi. Ya. Dan kemudian kita langsung di bawahnya Ibnu Mas'ud mengatakan kana rajul minna idza ta'allama asra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'anihinna wal amala bihinna. Allahu akbar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dahulu salah seorang sahabat di antara kita kalau belajar 10 ayat dari Rasulullah SAW, mereka tidak akan melewatinya sampai betul-betul mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut, kemudian mereka mengamalkannya. Masya Allah. Barakallah. Ya. Coba sekarang masing-masing menghisab diri, bermuhasabah. Sudah sejauh mana hubungan saya dengan Al-Quran, dan sudah sejauh mana ayat-ayat Al-Quran yang saya amalkan. Mungkin kita melewati ayat Al-Quran tadi Ustadz baca di sholat. Ada yang masih ingat tentang apa? Apa? Nikah? Waduh, udah pengen nikah aja ini. Bahaya ini. Belajar dulu. Apa? Ayat apa? Masya Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, tapi ayatnya jangan dekati zina. Jadi segala sarana yang bisa mendekatkan pada zina, jauhi. Ya. Apalagi zaman sekarang media sosial atau handphone, ya, bisa DM-an, bahaya. Halo, boleh kenalan bang? Ya. Jangan kayak begitu ya. Apalagi tadi yang Ustadz baca? Bakti sama orang tua. Itu ayat itu sudah lewat. Nah, coba kita berusaha bagaimana berbakti sama orang tua, ya. Nah. Jadi para sahabat seperti itu metodenya. Ketika mempelajari ayat Al-Quran, di situ ada perintah untuk mengamalkan sesuatu, langsung mereka amalkan. Nanti insya Allah kita akan sampai nanti ada contoh-contohnya di sini. Nah, kemudian ini yang bahaya. Kenapa kita harus semangat mentadaburi Al-Quran? Karena 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah memprediksi bahwa nanti ada ya di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mana mereka lalai dari mentadaburi Al-Quran. Bacaan mereka bagus, Masya Allah. Ya. Bahkan berlomba-lomba. Bahkan bukan berlomba-lomba, jadi ajang perlombaan sekarang ada. Ya kan? Banyak kan lomba apa namanya? Tilawah Al-Quran. Pebagus-bagus bacaan Al-Qurannya. Tetapi di sini yang jadi masalah, kalau
Orang terlalu fokus terhadap nada-nada Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an, tetapi melupakan ya substansi Al-Qur'an itu untuk dipelajari, ditadaburi dan diamalkan. Ini bahaya. Kata Nabi SAW ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tabrani, dihasankan ya, riwayatnya derajatnya hasan ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi bersabda, ya, saya khruju nasun yaqra'una al-Qur'an duna tadabbur. Akan datang ya, atau akan keluar nanti di akhir zaman sekelompok manusia, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak ditadaburi. Wal'iyadzubillah. Saya khruju aqwamun min ummati yasrabuna al-Qur'an kasyurbihim al-laban. Jadi mereka membaca Al-Qur'an layaknya seperti meminum air susu. Gimana coba? Orang minum air susu. Maksudnya apa? Gelegek-gelegek lewat tenggorokan saja. Sudah hilang. Al-Manawi kemudian menjelaskan maksud hadis ini, ayyaslukunahu bi alsinatihim min ghairi tadabbur li ma'anihi. Mereka hanya membaca Al-Qur'an sebatas lisan mereka, lidah mereka, tanpa ditadaburi makna-maknanya. Wala ta'amul fi ahkamihi, tidak merenungi hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bal yamurru ala alsinatihim kama yamurru al-laban al-mashrub 'alaiha bisur'ah. Tetapi mereka melewatinya sebagaimana air susu yang melewati lisan mereka dengan begitu cepat. Subhanallah. Jadi ini bahaya ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an tapi tidak ditadaburi. Kita masuk di sini ya. Karena segala sesuatu kalau ada teladan contohnya, insya Allah kita akan semakin termotivasi. Nah, ini kisah hati yang tersentuh dan meresapi makna Al-Qur'an. Yang pertama, tentu tidak ada teladan terbaik selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian teladan yang terbaik ya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, Iqra alayya, bacakan kepadaku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Ya Rasulullah, a'aqra alayka wa qad unzila alaik. Apakah aku membacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Kemudian kata Nabi apa? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Subhanallah. Aku cinta ya, mendengarkan Al-Quran dari selainku. Subhanallah. Ini termasuk sunnah Nabi. Kita itu senang dan cinta mendengar Al-Quran dari orang lain. Subhanallah. Ya. Faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ila hadhil ayah. Kemudian Abdul Mas'ud membacakan ya kepada Rasulullah ayat surat An-Nisa sampai kemudian pada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jikalau nanti kami datangkan setiap umat itu seorang saksi dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka semua. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud apa? Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Aku menoleh ke arah Rasulullah. Ternyata Rasulullah air matanya berjatuhan, menangis. Subhanallah. Sedih enggak? Ya Allah, melihat Rasulullah menangis di hadapan kita. Subhanallah. Itu pura-pura nangis itu. Coba kalian bacain ayat Al-Quran. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillah beruntung banget beliau membacanya di hadapan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalian alhamdulillah tadi sudah membacakan di hadapan ya, ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah. Dan nanti di rumah bacakan di hadapan orang tua barangkali. Abi Umi, aku mau baca ini, mau murojaah nih, boleh simak ya. Atau kalian yang minta, Abi Umi, tolong dong bacain Al-Quran ini. Aku mau dengar, aku seneng dengar bacaan dari Abi Umi. Atau sebaliknya, ya seperti itu. Ya. Jadi ini pun sebetulnya mengajarkan bahwa Nabi itu senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain.
Nah, ini juga mengajarkan apa? Yang lainnya dalam kehidupan ini kita jangan menjadi orang yang pengennya didengar ya, tapi tidak mau mendengar. Nah, ini Nabi, masya Allah, pengen mendengar dari orang lain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar ini dikenal sebagai seorang sahabat yang hatinya sangat lembut, ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu membangun satu bangunan di rumahnya untuk tempat sholat, ya. Tentu ini sholat sunnah ya. Biasanya kita juga punya ya tradisi orang Indonesia kalau bangun rumah biasanya ada satu ruangan khusus untuk apa? Untuk sholat. Apa disebutnya ya? Musola. Ya pokoknya tempat sholat lah. Nah Abu Bakar itu punya di rumahnya tempat sholat khusus dan suka sholat di situ. Ternyata kalau Abu Bakar sholat, ya kalau sholat sunnah atau sholat malam itu bacanya agak dikeluarin. Sehingga kemudian apa? Ada orang-orang musyrik yang mendengar, menyimak. Dan apa yang terjadi? Wa kana Abu Bakar rajulan bukaan la yamliku dam'ahu hina yaqra'u al-Qur'an. Abu Bakar itu seorang laki-laki yang mudah menangis. Kalau baca Al-Qur'an selalu tersentuh dan menangis. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Karena tadi itu tingkat pemahamannya, tadaburnya yang tinggi terhadap Al-Quran. Kalau kita kan baca ayat azab misalkan, malah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Al-Qari'ah. Baca ayat tentang kiamat malah ketawa. Ya kadang begitu ya. Karena apa? Ya kita wajar, mungkin dia belum ngerti. Ya kita ya di sekolah ya, di ini misalkan, ya karena anak-anak namanya anak-anak baru belajar ya. Belum memahami tentang ayat-ayat yang mereka hafal. Tetapi ya itu tugas kita guru. Kemudian mengenalkan kepada mereka, solihin solihat, itu ayat tentang neraka loh, malah ketawa-ketawa ketika menghafal membacanya. Ya. Atau ayat tentang surga. Nah, itu harus apa? Harus senang, bahagia dan meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan aku termasuk penghuni surga. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat yang lainnya siapa? Umar, subhanallah. Orang yang dikenal wataknya keras, ya, tanpa kompromi di dalam masalah kebatilan. Kalau itu salah, langsung tegas Umar bin Khattab. Ya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, orang-orang yang jualan di pasar itu ahli fikih semua. Karena Umar mengatakan, la yabi' fi suqina hada illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh dagang di pasar kami kecuali orang yang paham agama. Coba zaman sekarang. Siapa aja terjun di pasar, nggak punya ilmu agama. Akhirnya terjadi apa? Riba, tipu-tipu, ya, goror, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini solihat. Kalau nanti ada yang mau terjun ke dunia bisnis, pelajari dulu. Ya, bagaimana fikih di dalam masalah muamalah, berbisnis, berdagang. Nah, itu Umar bin Khattab, tegas orangnya. Tapi ternyata di balik ketegasan beliau ada kelembutan hati yang begitu dahsyat. Nah, ini diceritakan oleh siapa? Abdullah ibn Sadad ibn Al-Hadi. Sami'tu nasija Umar ibn Al-Khattab wa ana fi akhiri sufufi sholati subhi. Aku pernah mendengar apa namanya ya? Orang kalau nangis sampai terisak-isak. Itu isak ya. Begitu tuh. Itu terdengar, padahal aku, kata Abdullah ibn Sadad, itu berdirinya di sof paling belakang. Tapi aku mendengar isak tangis Umar bin Khattab dan apa namanya? Suara getaran dadanya itu loh. Nah, persis kayak gitu. Ya. Nah, Umar membaca ayat apa coba? Surat Yusuf ayat 86. Ini ungkapannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam yang waktu itu kehilangan putra tercintanya. Siapa? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yakub itu luar biasa ujiannya.
ditipu oleh anaknya, ya, kemudian ditinggal entah kemana, bukan ditinggal apa, anaknya hilang begitu saja entah kemana, tidak ada kabar, bertahun-tahun tidak ketemu, subhanallah. Dan Nabi Yakub mengatakan, innama ashku basti wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan, ya, kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah. Dan Umar ketika membaca ayat ini, beliau menangis sampai terdengar oleh Abdullah bin Shaddad, padahal Abdullah bin Shaddad berdiri di shaf paling terakhir. Nah, kita tentu tahu di zaman para sahabat, orang kalau sholat shafnya sampai mana? Tentu banyak sampai berbaris-baris. Ya, kalau zaman sekarang di masjid-masjid paling mentok berapa shaf? Ya, kita ya kalau laki-laki mungkin tahu. Sholat subuh aja paling bantar itu banyak, paling 3 shaf 4 shaf. Umumnya ya. Tapi kalau di masjid-masjid tertentu yang memang sudah Masya Allah ya, masyarakatnya tentu banyak penuh. Apa ayatnya? Innama ashku basti wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab menangis ketika membaca ayat ini. Karena memahami makna ayat ini. Nah, tuh kalian yang lagi sedih, gundah, ngadunya kepada siapa? Pada Allah, jangan ke media sosial curhat, atau ke temannya langsung curhat, atau ke manusia siapa mengadukan. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, la tashku, ya, ar-rahim ila man darladzi la yarham. Jangan engkau mengadukan Allah yang maha penyayang kepada makhluk yang tidak punya rasa kasih sayang. Artinya apa? Seringkali kita ketika tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang pahit dalam hidup ini, kemudian kita menceritakan kepada makhluk manusia. Padahal yang menimpakan atau menakdirkan musibah itu menimpa kita siapa? Allah. Allah sayang gak sama kita? Hah? Allah sayang gak sama kita? Berarti musibah yang datang kepada kita, pahitnya hidup yang menimpa kita, tanda sayang Allah bukan? Lalu kenapa kita mengadu kepada manusia yang mungkin tidak sayang sama kita dia? Bahkan mungkin tidak peduli kepada kita. Artinya kalau kita kena musibah, pahitnya hidup, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha penyayang. Musibah, ya, derita hidup yang aku alami, ini tidak menghilangkan apa? Sifat sayang Allah sama kita. Allah tetap sayang sama kita. Meskipun bertubi-tubi ujian hidup itu menimpa kita, maka jangan sampai kemudian kita apa? Lupa bahwa Allah itu Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, berikutnya Abu Thalha. Nah, ini lebih dahsyat. Dari Abu Thalha kita belajar bagaimana, apa bahasa Inggrisnya? Bersegera dan cepat. Hah? Bersegera dan cepat di dalam mengamalkan ayat Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 92. Ada yang hafal? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan secara sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, kemudian Abu Thalha ketika mendengar ayat ini, beliau langsung datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, telah turun kepada engkau ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak akan mendapat kebaikan sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Maka kata Abu Thalha, aku punya harta yang sangat aku cintai, yaitu suatu kebun. Namanya kebun apa? Namanya kebun Bayroha. Ya. Apa nama kebunnya? Nanti ditanya. Bayroha. Nama kebunnya kebun Bayroha. Nah, ini kebun punya Abu Thalha, dan Abu Thalha termasuk orang kaya di Madinah. Dia datang kemudian kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, ya, ini harta yang aku cintai dan aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan kepada engkau, terserah engkau bagikan
untuk kaum muslimin. Subhanallah. Tapi Nabi SAW kemudian memberi petunjuk kepada Abu Thalhah, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa kalau kita punya harta, yang paling berhak menerimanya siapa? Hah? Kalau kita punya harta, yang paling berhak menerimanya siapa? Hah? Orang lain. Keluarga. Iya, keluarga. Jadi orang yang punya hubungan rahim terlebih dahulu dengan kita. Jadi family dulu yang diprioritaskan. Ini petunjuk Nabi. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, ya, sungguh engkau beruntung, sungguh engkau beruntung, sungguh engkau beruntung. Tetapi aku melihat, kata Rasulullah, hendaknya engkau membagikan kepada karib kerabatmu. Subhanallah. Jadi dikembalikan kepada Abu Thalhah, kalau memang kau cinta kepada kebunmu ini dan kau ingin bagikan, maka bagikan kepada karib kerabat terlebih dahulu, kepada keluarga. Nah, kemudian berikutnya Abbad ibn Bishr, ya, pernah membaca Al-Quran ketika menjalani sholat malam, dan itu dilakukan ketika menjaga perkemahan kaum muslimin ketika sedang berjihad. Dan ternyata ketika Abbad ibn Bishr sedang sholat, tiba-tiba ada anak panah yang menancap kepada dirinya. Satu, cut. Tapi dia melanjutkan sholatnya. Kemudian kena lagi dua, cut. Jangan-jangan dia nih yang memanah. Tukang panah. Nah, dia tetap berdiri. Kemudian tiga, cut. Sudah tidak kuat dia. Bukan tidak kuat, ternyata Abbad ibn Bishr kemudian di sini, ya, mengungkapkan alasannya, mempercepat sholatnya selesai karena Abbad ibn Bishr takut kalau nanti panah keempat menimpa dirinya, dia akan mati dan nanti tidak ada yang menjaga perkemahan kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan apa? Ya, kepada Ammar, karena waktu itu ditemani oleh Ammar. Ketika tiga panah sudah menancap, dia membangunkan Ammar, ya, untuk bergantian agar menjaga perkemahan kaum muslimin. Waimullah ya Ammar, laula annani khasitu an udayi'a sugron amaroni Rasulullah SAW bihifdhihi ma qatatu sholati walau uitu sihamahu bihayati. Demi Allah, wahai Ammar, kalau bukan karena, ya, aku takut melalaikan penjagaan kemah kaum muslimin, aku tidak akan memotong sholatku membaca ayat-ayat Al-Quran, firman Allah di dalam sholatku. Meskipun anak panah menghujamiku berturut-turut. Bahkan meskipun aku sampai mati dengan anak panah tersebut. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Abbad bin Bishr, beliau menikmati, ya, bacaan yang beliau baca ketika di dalam sholatnya. Kalau kita gimana? Lagi sholat, digigit nyamuk langsung baru suntikan apa? Nyamuk, bukan tancapan anak panah. Atau lagi ngaji, ada notifikasi, ting. Lanjut ngaji apa dibuka notifikasinya? Kebanyakan kita seperti itu kan. Kalau Abbad bin Bishr ketika menikmati bacaan, anak panah menghujam sampai 3 kali, dia lanjut aja. Kalau bukan karena takut nanti dia mati, ya, tidak ada yang menjaga perkemahan, dia akan terus, ya, melaksanakan sholatnya. Oke, sudah cukup ya. Oke, barakallahu fikum wa barakallahu fikum jami'an. Ya, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Jadi Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar untuk kita baca, tetapi ada tujuan, ya, yang lebih tinggi daripada itu, yaitu adalah kita mentadaburinya, kemudian kita mengambil manfaat, ya, dari Al-Qur'an, mengambil pelajaran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Oke. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ustadz yang bertanya. Siap? Mana hadiahnya itu? Nah. Oh, ini. Nanti narik aja ya sendiri ya di speaker nih. Kalau semuanya boleh Pak Ustadz? Hah? Semuanya. Enggak, satu.
bagi-bagi rezeki. Ya, bagi-bagi rezeki. Kenapa? Berarti rezekinya jong, belum rezekinya. Ya. Justru yang hebat itu kalau kalian yang bisa jawab, kemudian kalian berikan hadiah itu kepada teman kalian. Iya. Iya. Misalkan Talita jawabannya benar, Ustadz, aku biarkan Nindi saja yang mengambil hadiahnya. Oh,